Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Mesir kuno adalah bangsa besar yang peradabannya sudah bisa dibilang maju. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain di zamannya, Mesir kuno adalah yang paling tinggi tingkat peradabannya. Sistem kemasyarakatan mereka sudah mengenal HAM, temuan peralatan-peralatan canggih, sampai sistem analisis pembangunan mereka yang luar biasa. Meskipun dikenal sebagai bangsa yang hebat, namun Mesir juga memiliki sisi gelap. Bukan aja tentang raja-rajanya yang dikenal banyak yang zalim itu, melainkan juga tentang masyarakatnya yang bisa dibilang kebiasaannya itu agak sedikit janggal dan tidak lazim. Lalu, hal apa saja sih yang menjadi aib bagi Mesir kuno? Nah, kalau kalian pengen tahu apa saja kebiasaan-kebiasaan aneh masyarakat Mesir kuno yang tidak lazim itu, make sure to keep on watching. Buat teman-teman yang baru di channel aku, halo, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Yang pertama, perkawinan sedarah. Di zaman sekarang ini sangat tabu ya yang namanya hubungan sedarah. Alasannya udah jelas ya, karena ini adalah aksi yang sangat amoral dan tidak beretika. Nah, jika ada perilaku yang demikian di zaman sekarang ini, sudah pasti pelakunya itu dipidanakan dan kena hukuman sosial. Tapi, back to Mesir kuno, ternyata hal ini adalah hal yang sangat lazim untuk dilakukan. Yap, saudara sekandung bisa menikah, ayah bisa berhubungan dengan putrinya, dan semacamnya. Orang Mesir sendiri punya tujuan khusus kenapa mereka melakukan hal itu. Jadi hal tersebut mereka lakukan karena mereka ini mau menjaga keaslian garis keturunan mereka. Keluarga kerajaan sendiri juga sering ya melakukan pernikahan sedarah ini. Dan tentu saja seperti yang kita duga, banyak sekali anak-anak yang tidak normal lahir dari sistem perkawinan seperti ini. Yang kedua, memuja Faraoh seperti dewa. Raja adalah orang yang paling disegani di sebuah kerajaan. Begitu juga di Mesir kuno. Namun bedanya, raja-raja Mesir kuno mendapatkan penghormatan yang sangat berlebihan. Kesannya tuh raja-raja di sana seolah-olah udah selevel dengan dewa. Dalam praktiknya sendiri juga demikian ya. Pokoknya raja itu bakalan dipuji layaknya Tuhan. Salah satu buktinya adalah kisah terkenal Ramses kedua yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Rakyat kala itu disuruh menyembahnya layaknya seorang dewa. Dan yang membangkang nih, maka mereka akan dibantai. Namun kemudian muncullah Nabi Musa untuk menghentikan kegilaan Ramses kedua. Well, tentu saja ini cuma salah satu contoh aja ya bagaimana masyarakat Mesir kuno ini mendewakan raja-rajanya. Yang ketiga, membunuh kucing sama dengan hukuman mati. Masyarakat Mesir sangat menghormati kucing. Jadi bagi mereka, kucing adalah hewan yang sangat bertuah. Bertuah itu apa ya kata lainnya? Pokoknya itulah teman-teman. Jadi pokoknya kucing itu harus dijaga sebisa mungkin supaya tidak terjadi bencana dan hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya, kucing adalah hewan yang sangat dikeramatkan oleh orang-orang Mesir.
Lantaran kucing begitu sangat dihormati, maka apabila ada orang yang macam-macam dengan hewan yang lucu itu, maka akan ada konsekuensi yang besar juga. Seseorang akan dihukum berat jika ketahuan melakukan penyiksaan terhadap kucing. Bahkan kalau ada yang sampai membunuh kucing, maka tidak ada hukuman lain selain hukuman mati. Kucing sendiri sebenarnya sering diidentikan dengan perwujudan seorang dewi. Makanya membunuh kucing secara tidak langsung sama saja dengan membunuh dewi. Yang keempat adalah alat kontrol kehamilan yang mengerikan. Nah, Mesir kuno dikenal sebagai bangsa pertama yang sudah mengenal cara untuk mengontrol kelahiran. Tentu saja bukan dengan alat kontrasepsi atau pil-pil gitu ya, melainkan pakai trik yang bisa dibilang cukup mengerikan dan horor. Jadi teman-teman, untuk mengontrol kehamilan, orang-orang Mesir kuno ini membuat sebuah ramuan yang cukup unik, di mana mereka mencampurkan madu, lumpur, dan kotoran buaya. Tidak diketahui secara pasti juga ya berapa takarannya. Yang jelas semua bahan ini tadi, yaitu madu, lumpur, sama kotoran buaya ini tadi diaduk menjadi satu, kemudian dioleskan kepada sang wanita sebelum melakukan hubungan badan. Wow, agak ngeri dan menjijikan sih. Tapi katanya pada saat itu alat kontrol ini bekerja dengan baik. Tapi by the way, kalian pernah ngelihat kotoran buaya gak sih? Soalnya kayaknya aku gak pernah deh lihat kotoran buaya. Males juga sih ngebayanginnya. Oke, next. Yang terakhir adalah masyarakat Mesir kuno sangat membenci rambut. Yap, bangsa Mesir kuno sangat benci dengan rambut. Bahkan saking bencinya, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka lebih memilih untuk membotaki kepala mereka. Di dalam sebuah golongan masyarakat yang terobsesi akan kesehatan dan kebersihan, adanya rambut seakan tidak penting dan menurut mereka rambut ini justru mengganggu. Mungkin kalian bingung juga sih, karena kan seperti yang kita lihat di lukisan ataupun di patung-patung, mereka kan ada rambut ya. Nah, ternyata itu adalah wigs. Meskipun mereka menghindari rambut yang tumbuh di kepala, tapi mereka tidak keberatan untuk menggunakan wigs. Bahkan nih menurut mereka wigs ini adalah layaknya sebuah topi yang melindungi mereka dari sinar matahari. Well, itu dia 5 hal nyeleneh dari Mesir kuno. Sebenarnya ada banyak ya hal-hal nyeleneh lainnya yang ada di peradaban Mesir kuno. Tapi aku mau bahas yang 5 ini dulu. Kalau misalnya kalian tertarik untuk aku bahas yang lainnya, silahkan komen aja di bawah. Nanti aku akan bikin part 2-nya kalau banyak yang tertarik. Menurut kalian, dari 5 hal nyeleneh yang aku mention tadi, nomor berapa sih yang paling aneh atau yang paling tidak lazim? Silahkan komen di bawah ya. Untungnya kebiasaan-kebiasaan nyeleneh tersebut sudah turut menghilang seiring punahnya peradaban Mesir kuno. Karena kalau hal tersebut masih ada sampai sekarang, mungkin Mesir akan jadi negara yang paling dihujat ya sedunia. Karena itu benar-benar ngawur banget. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga bisa menemani waktu kalian di rumah. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang udah aku sampaikan tadi yang kurang tepat atau yang tidak tepat, silahkan koreksi aja di bawah. Atau buat teman-teman yang punya informasi tambahan, boleh juga untuk sharing ke kita semua di kolom komentar supaya kita semua bisa belajar bersama, bisa sharing. Anyway, that's all for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!